Setelah berdiri selama kurang lebih 78 tahun, Tupperware yang dikenal luas dengan produk wadah plastik inovatifnya akhirnya mengajukan kebangkrutan. Presiden dan CEO Tupperware Brands Corporation Laurie N. Goldman mengatakan bahwa perusahaan mereka akan meminta izin pengadilan untuk memulai proses penjualan bisnisnya. Dalam pengajuan kebangkrutannya, Tupperware melaporkan total utang sebanyak 12 juta US dollar atau sekitar 12,4 triliun rupiah dan perkiraan aset terbesar 500 juta US dollar hingga 1 miliar US dollar atau sekitar 15,2 triliun rupiah. Dilansir dari situs resmi perusahaan, Tupperware didirikan pada tahun 1946 oleh Earl Tupper yang merancang dan mematenkan segel kedap udara yang fleksibel. Saat ini perusahaan tersebut mempekerjakan lebih dari 5.450 karyawan di 41 negara dan bekerja sama dengan lebih dari 465.000 konsultan independen di hampir 80 negara. Sementara di Indonesia sendiri bisa dikatakan Tupperware memiliki tempat tersendiri di hati para ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Regita Cahyani. Di sini saya akan memberikan tanggapan atau pendapat mengenai perusahaan Tupperware yang bangkrut dari segi bisnis dan kehidupan bisnis bagi perusahaan. Perusahaan Tupperware merupakan perusahaan yang memproduksi wadah tempat makanan dan minuman yang identik dengan ciri khasnya yang warna-warni, mengalami penurunan drastis yang sehingga mengakibatkan kebangkrutan. Kenapa sih perusahaan Tupperware tidak bisa bertahan atau bangkrut? Faktor pertamanya adalah kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Peningkatan kesadaran lingkungan. Tren menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan membuat konsumen ini lebih memilah produk-produk yang lebih aman terhadap lingkungan, yang bisa didaur ulang atau menjadi kompos. Selain itu, konsumen modern juga lebih memilih produk yang lebih praktis dan estetik, serta solusi penyimpanan makanannya yang lebih beragam. Perusahaan Tupperware ini mengalami kegagalan dalam beradaptasi pada perubahan pasar, di mana perusahaan Tupperware ini masih menggunakan model bisnis direct atau konvensional, yang dimana masyarakat zaman sekarang lebih memilih untuk belanja online, sedangkan Tupperware ini di e-commerce itu jarang ditemukan yang asli. Dikarenakan perusahaan Tupperware ini lambat dalam menanggapi digitalisasi dan merambah ke e-commerce, sehingga perusahaan Tupperware ini semakin terasingkan atau semakin jarang dilihat orang lagi. Faktor lainnya adalah persaingan yang ketat. Di era sekarang sudah muncul berbagai macam merek kontainer plastik dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga Tupperware. Kemudian kompetitor yang lebih inovatif dengan material dan desain yang mereka keluarkan. Yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa metode penjualan dari perusahaan Tupperware ini masih menggunakan metode konvensional yang sudah tidak relevan lagi di era digitalisasi sekarang, dikarenakan generasi muda ini lebih memilih untuk berbelanja online daripada menghindari demo produk, yang dimana jaringan distribusi tradisional yang mahal untuk dipertahankan. Faktor lain dari penyebab redupnya perusahaan Tupperware yaitu adalah pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan gangguan pada rantai pasok global yang berdampak pada produksi dan distribusi produk Tupperware. Perubahan ini disebabkan oleh adanya perubahan kebiasaan konsumen, yaitu selama pandemi banyak orang yang lebih banyak memasak di rumah, namun preferensi mereka ini terhadap wadah makanan juga sudah berubah. Dari faktor-faktor yang sudah disebutkan, perusahaan Tupperware ini memang sudah gagal dalam beradaptasi di perubahan zaman sekarang ini.
dan perusahaan Tupperware ini terlalu kaku untuk mempertahankan sistem penjualannya yang menggunakan metode penjualan langsung atau party selling yang bisa disebut juga dengan metode demonstrasi. Karena zaman sekarang anak muda seperti saya ini lebih memilih untuk berbelanja online yang lebih praktis dibandingkan harus keluar rumah untuk membeli barang tersebut. Perusahaan Tupperware ini memang kurang cepat dalam mengadopsi platform digital dan e-commerce karena mereka ini lebih mempertahankan metode lamanya, yaitu dengan penjualan langsung atau party selling atau biasa disebut demonstrasi. Karena zaman dulu waktu saya kecil, biasanya seller dari Tupperware ini datang dari rumah ke rumah untuk melakukan demonstrasi kepada ibu-ibu untuk memperlihatkan produk-produk mereka, sehingga ibu-ibu yang melihat demonstrasi tersebut bisa membeli barang tersebut. Jadi menurut saya itu kurang cocok dalam penjualan produk di era yang sekarang ini. Kemudian Tupperware ini tidak mengikuti tren ramah lingkungan karena pada era yang sekarang ini orang-orang itu lebih memilih wadah tempat minum atau tempat makan yang berbahan material stainless steel yang lebih ramah lingkungan. Sedangkan Tupperware ini masih menggunakan bahan material plastik yang tidak bisa diuraikan. Kemudian dari segi harga juga, Tupperware ini lebih mahal daripada harga dari kompetitor lain. Ya memang produk Tupperware ini lebih bagus kualitasnya daripada harga produk yang lebih murah tersebut, tetapi masyarakat lebih memilih produk yang lebih murah harganya dengan fungsi yang sama. Kemudian yang sudah saya sampaikan sebelumnya, produk Tupperware ini memiliki desain produk yang kurang mengikuti selera pasar masa kini. Contohnya, anak muda sekarang seperti saya lebih tertarik terhadap produk yang memiliki desain yang unik, estetik, dan menarik perhatian untuk bisa membeli produk tersebut. Nah, tapi produk Tupperware ini memiliki desain yang cukup basic sehingga kurang menarik perhatian dari pelanggan anak muda contohnya. Kemudian Tupperware ini kurang inovatif dalam mengembangkan produk baru. Dari dulu Tupperware hanya mengeluarkan produk-produk seperti wadah makanan dan tempat minum saja, tidak berinovasi dalam membuat produk lain, sehingga konsumen mungkin sudah bosan atau lebih memilih ke kompetitor lain untuk mencari barang yang mereka inginkan. Kemudian dari aspek pemasaran, sistem MLM itu kurang diminati generasi muda. Sistem MLM itu seperti kita menjualkan barang ke orang dan kita nyuruh orang itu untuk ngejualin barang kita lagi. Nah, hal tersebut kurang diminati oleh kalangan muda seperti saya karena kalangan muda lebih memilih untuk berbelanja online di e-commerce yang lebih praktis dibandingkan harus menggunakan sistem MLM tersebut. Yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa Tupperware ini memang strategi pemasaran digitalnya ini tertinggal. Seharusnya produk Tupperware ini dilakukan pengiklanan di platform-platform online seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau e-commerce lainnya, sehingga
masyarakat bisa melirik produk tersebut dan membelinya. Contohnya seharusnya produk Tupperware ini mengiklankan produknya di aplikasi TikTok dan mencantumkan produknya di keranjang kuning sehingga para konsumen ini mudah dalam membeli produk Tupperware yang asli, karena di e-commerce lain produk Tupperware ini diragukan keasliannya karena memang basic dari penjualan Tupperware ini adalah party selling atau penjualan secara langsung, sehingga dengan akun resmi dari Tupperware-nya yang menjualnya bisa dibilang produk ini asli, sehingga masyarakat tidak ragu dengan keasliannya atau original. Selanjutnya ada di aspek keuangan, yaitu beban operasional yang tinggi karena sistem distribusi tradisionalnya. Dikarenakan Tupperware ini masih menggunakan model penjualannya yang masih konvensional, sehingga perusahaan akan lebih besar mengeluarkan modal, sehingga beban operasional dari perusahaan tersebut semakin berat. Penurunan penjualan yang signifikan mengakibatkan utang perusahaan yang membengkak, sehingga perusahaan ini tidak bisa berkembang karena banyaknya hutang yang ditanggung, dikarenakan biaya produksinya yang tidak efisien. Jadi modal yang dikeluarkan dan profit yang didapatkan itu tidak seimbang, sehingga mengakibatkan perusahaan ini bangkrut. Seharusnya Tupperware ini harus bisa membaca perubahan pasar yang sedang berjalan di era saat ini, sehingga tidak tertinggal oleh kompetitor lain, dan harus bisa beradaptasi cepat dengan teknologi baru, sehingga pemasarannya itu lebih up to date dan bisa meningkatkan jumlah penjualan dari Tupperware itu sendiri. Dan jangan terlalu kaku dengan sistem lama yang sudah tidak efektif lagi di era digitalisasi sekarang yang semua serba praktis. Dan perusahaan Tupperware ini tuh harus memiliki inovasi-inovasi yang lebih terkini, lebih modern, sehingga bisa menarik perhatian dari para konsumen. Kebangkrutan dari Tupperware ini adalah salah satu contoh nyata bahwa merek besar sekalipun bisa jatuh jika tidak mampu mempertahankan atau tidak bisa mengikuti dengan perubahan zaman. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua perusahaan bisnis bahwa inovasi dan adaptasi adalah kunci kelangsungan hidup dari bisnis tersebut. Perusahaan bisnis itu jangan terlalu mengandalkan model bisnis yang lama, karena model bisnis yang sukses di masa lalu belum tentu cocok digunakan di era sekarang ini, sehingga perlunya mengupdate model penjualan mengikuti era zaman sekarang. Perusahaan pentingnya memahami konsumen yang harus tetap mempelajari dan memahami kebutuhan serta keinginan mereka. Perusahaan bisnis jangan takut berubah, karena perubahan adalah hal yang pasti dan perusahaan itu harus siap untuk berubah agar tetap relevan di seiringnya perkembangan zaman. Kebangkrutan Tupperware ini tentu saja memicu berbagai reaksi dan tanggapan dari masyarakat. Contohnya kejutan dan ketidakpercayaan. Banyak orang yang merasa terkejut dan tidak percaya dengan kabar kebangkrutan Tupperware, mengingat merek ini merek yang sangat sudah terkenal dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang produk-produknya ini banyak yang dipakai dari masa lalu,
banyak yang dipakai sampai saat ini. Tapi karena sudah kalah saing dengan kompetitor lain, maka perusahaan Tupperware ini bangkrut. Dari kabar yang beredar bahwa perusahaan Tupperware ini bangkrut, mengakibatkan bagi sebagian orang ini bernostalgia, karena Tupperware ini bukan sekedar hanya produk rumah tangga, tetapi mereka memiliki kenangan emosional yang kuat terkait produk-produk Tupperware seperti warisan dari orang tua atau hadiah pernikahan. Karena dari orang tua saya sendiri masih menggunakan produk Tupperware sebagai wadah bahan makanan untuk di kulkas, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, bahkan bumbu-bumbuan, dan wadah untuk tempat minum di kulkas, tempat minum untuk dibawa bekal, dan lain sebagainya, semua produk dari Tupperware. Sehingga hal tersebut menjadikan nostalgia yang cukup melekat bagi para masyarakat. Dan dengan kebangkrutan perusahaan Tupperware ini mengakibatkan masyarakat merasa empati kepada para konsultan Tupperware yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Dengan hal ini, masyarakat jadi mulai menganalisis terhadap model bisnis MLM. Mereka banyak mulai menganalisis model ini yang diterapkan oleh produk Tupperware dan mencari tahu faktor-faktor penyebab kegagalannya itu apa. Ternyata dengan menggunakan model penjualan MLM ini sudah tidak cocok di era sekarang yang semua serba digitalisasi dan online, karena model penjualan MLM ini sangat menguras tenaga dan kurang banyak minatnya, karena penjualan secara online itu lebih mudah dan praktis yang bisa dicapai oleh para masyarakat untuk berbelanja. Dengan adanya kebangkrutan Tupperware ini juga memicu diskusi mengenai perilaku konsumen yang berubah, terutama generasi muda yang semakin beralih ke produk-produk yang lebih praktis dan estetik. Mereka juga lebih banyak mencari produk yang lebih fungsional daripada produk Tupperware. Contohnya tempat minum atau tempat makan dari stainless steel, seperti tempat minum stainless steel yang bisa menahan hawa panas, yang bisa menahan suhu panas lebih lama ataupun suhu dingin, dan tempat makan yang berbahan stainless steel yang bisa menjaga kehangatan makanan dan mudah dalam pembersihannya. Dan produk berbahan stainless steel ini lebih ramah lingkungan dibandingkan produk yang berbahan dasar dari plastik. Sebenarnya dampak dari kebangkrutannya perusahaan Tupperware ini mengakibatkan kehilangannya produk berkualitas yang terpercaya, karena yang sudah kita ketahui bahwa perusahaan Tupperware ini merupakan produk yang sangat terpercaya dan berkualitas pada masanya, sehingga masyarakat perlu mencari alternatif produk lain untuk penggantinya, dan jarang produk wadah makanan terutama yang memiliki garansi seumur hidup mungkin sulit ditemukan selain Tupperware, karena produk Tupperware ini menawarkan garansi seumur hidup jika produk tersebut pecah, kecuali hilang. Kalau hilang, produk Tupperware ini tidak bisa diberi garansi kecuali produk tersebut pecah, sehingga bisa diganti ke produk yang baru. Nah, sekian, cukup itu saja. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini adalah bahwa reputasi dan sejarah
panjang saja tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan suatu bisnis tanpa didukung kemampuan adaptasi dan inovasi yang tepat. Sekian dari video tanggapan saya mengenai perusahaan Tupperware yang bangkrut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.